Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera anak-anak sekalian. Puji syukur kita hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat, kalian sudah menduduki jenjang yang lebih tinggi yaitu kelas 11, dan kalian ada di kelas 11 IPS 1. Sebelum kita memasuki bab pertama, perlu Bapak sampaikan bahwa mata pelajaran sejarah memiliki arti yang strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang berabad-abad, serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata pelajaran sejarah berusaha menanamkan pengetahuan mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga kini. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan penyadaran pada siswa terhadap adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu, dan membangun kesadaran sejarah untuk memahami dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lampau, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia. Itulah latar belakang mengapa kita mempelajari mata pelajaran sejarah. Sekarang kita memasuki bab pertama, yaitu kerajaan besar masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Pada slide itu ada gambar. Ini adalah gambar Candi Muara Takus yang merupakan situs sejarah yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini bercorak Buddha. Ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia. Nah, setelah kalian mempelajari bab 1 tentang kerajaan-kerajaan besar Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, kalian diharapkan dapat menganalisis sisi pemerintahan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan besar Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Jadi kalian diharapkan bisa menganalisis sisi pemerintahan. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua adalah menentukan faktor-faktor. Yang ketiga adalah menyatukan warisan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan besar Hindu, Buddha, dan Islam pada masa Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan media lain. Itu yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab pertama ini. Nah, kerajaan-kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha itu ada dua. Yang pertama sekali adalah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Ini bisa kita lihat di slide ini. Nah, kerajaan Sriwijaya ini ada tentang kehidupan politik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti siswa bisa membuka buku Yudhistira. Ini bisa dipinjamkan di perpustakaan. Ya, kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang materi-materi yang Bapak berikan. Untuk kehidupan politik, ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Sriwijaya. Mereka melakukan politik ekspansi terhadap daerah-daerah lain di sekitarnya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi mereka dalam bidang politik itu melakukan ekspansi atau penyerangan atau perebutan daerah-daerah yang lain. Kemudian kerajaan Sriwijaya dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Sriwijaya ini sebagai negara maritim. Diyakini bahwa perdagangan merupakan bidang andalan Sriwijaya. Jadi dalam segi ekonomi, bahwa Sriwijaya ini adalah negara maritim dan pusatnya yaitu pusat perdagangan. Sedangkan dalam kehidupan keagamaan, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pertemuan antara jemaah agama Buddha dari Cina ke India dan dari India ke Cina. Itu dalam hal keagamaan. Sedangkan dalam bidang sosial dalam kerajaan Sriwijaya, mereka sudah menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India
seperti Nalanda di Benggala dan kerajaan-kerajaan Kola Mandala di pantai timur India Selatan. Itu dalam hal kehidupan sosial. Sedangkan dalam kehidupan budaya di Kerajaan Sriwijaya banyak ditemuinya peninggalan-peninggalan di daerah Palembang, Jambi, Riau, Malaysia, dan Thailand. Ini disebabkan karena Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, selalu berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Itu dalam kehidupan budaya di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha itu ada juga Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit juga meliputi kehidupan politik, pemerintahan, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan keagamaan, dan kehidupan kebudayaan. Nah, dari segi kehidupan politik, bahwa Kerajaan Majapahit ini dibentuk oleh Raden Wijaya, kemudian dia melakukan pembukaan daerah di hutan tarik dekat Sungai Berantas, dan dengan bantuan orang Madura, Raden Wijaya membentuk suatu kerajaan dinamakan dengan Majapahit. Itu dalam kehidupan politik. Sedangkan dalam kehidupan pemerintahan, ini di bawah pemerintahan Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Majapahit meluas wilayahnya ke luar Jawa, sehingga sedikit demi sedikit Majapahit menguasai wilayah Nusantara. Itu dalam segi pemerintahan. Sedangkan dalam segi kehidupan sosial, dalam buku Kitab Negara Tata Agama dapat diketahui bahwa struktur masyarakat Majapahit itu dibedakan dalam kelas-kelas yang disebut dengan kasta. Yang kita ketahui, kastanya itu adalah kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Itu dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam kehidupan sosial ekonomi, bahwa Majapahit ini adalah negara agraris, dan dia juga sebagai negara maritim. Jadi agraris dan maritim itu dari segi sosial ekonomi. Sedangkan dari segi keagamaan, pada masa kerajaan Majapahit berkembanglah agama Hindu Siwa dan agama Buddha. Kedua agama ini umatnya memiliki toleransi yang tinggi, sehingga terciptalah kerukunan umat beragama yang baik pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sedangkan dalam kehidupan kebudayaan, bahwa berbagai kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Majapahit dapat dilihat dalam bidang sastra dan seni bangunan. Inilah materi tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sekarang kita lihat materi berikutnya adalah kerajaan-kerajaan besar pada masa Islam. Nah, pada masa Islam itu ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Demak meliputi kehidupan politik, ada kehidupan ekonomi, kehidupan sosial. Kerajaan Mataram Islam juga ada sisi politik dan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kehidupan kebudayaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka pada halaman 18, halaman 19, halaman 20, halaman 21, dan seterusnya, tentang kerajaan besar pada masa Islam. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim, didukung dengan armada laut yang kuat dan mampu menjamin keamanan di jalur pelayaran menuju Sriwijaya. Ringkasan yang berikutnya, bahwa Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran dan dalam agama Buddha di Asia Tenggara. Ringkasan yang keempat, yaitu Kerajaan Sriwijaya berperan besar atas tersebar luasnya penggunaan bahasa Melayu kuno di Nusantara, setidak-tidaknya di daerah pesisir. Nah, itu dalam Sriwijaya. Sedangkan dalam Majapahit, bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar dengan wilayah yang luas. Sebagai kerajaan yang besar, Majapahit memiliki sistem kedaulatan yang teratur. Majapahit merupakan kerajaan agraris, juga sebagai negara maritim. Kedudukan sebagai negara agraris tampak dari letaknya di pedalaman
dan dekat aliran sungai. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan Angkatan Laut kerajaan itu menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Nah, ringkasan yang berikutnya, yang ke-10, yaitu Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Berbagai kemajuan dicapai oleh Kerajaan Majapahit dapat dilihat dari seni sastra dan bangunan. Nah, untuk kerajaan-kerajaan Islam yang besar, tadi Demak, kita bisa mengambil ringkasan bahwa Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Demak terletak di daerah yang sangat strategis, yaitu pada jalur perdagangan Nusantara, sehingga memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Pada masa berkembangnya Kerajaan Demak, kesenian juga berkembang pesat, seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang Majapahit, pembuatan keris, dan hikayat Jawa. Sedangkan pada Kerajaan Mataram Islam, bisa diambil ringkasan bahwa Kerajaan Mataram merupakan kerajaan besar Islam di Indonesia yang didirikan oleh Sutawijaya. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung dikenal sebagai Raja Mataram yang membuat suasana harmonis antara kebudayaan Jawa dengan nilai-nilai Islam. Itu ringkasan kita bisa ambil pada bab pertama ini. Nah, setelah kita mempelajari bab pertama tentang kerajaan-kerajaan Buddha, Hindu, dan Islam, sekarang Bapak memberikan tugas. Nah, tugas ini kalian baca baik-baik, kemudian kalian kumpulkan ke Google Classroom. Ya, jadi kalian pelajari, baca baik-baik tugas ini, dan nanti kumpulkan di Google Classroom. Soalnya dicatat, jawab. Nah, demikian anak-anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang Bapak berikan ini bermanfaat. Dan sebelum ditutup, Bapak mengajak, menghimbau kita tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan untuk memutus epidemi COVID-19. Yang pertama, jangan lupa kita menggunakan masker, kemudian kita cuci tangan. Yang berikutnya yaitu kita jaga jarak, sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan harapan kita semua nanti kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Kepada saat cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka.